Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Evaluasi, pandangan, dan rekomendasi Partai Demokrat 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintahan Presiden Jokowi telah genap berusia 1 tahun. Dalam bentangan waktu 1 tahun ini, pemerintah telah berupaya melakukan tugas-tugasnya, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di negara kita. Sebagai partai politik yang ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa yang lebih baik, serta pula menginginkan pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam menjalankan mandat rakyat yang diberikan kepadanya, Partai Demokrat berkewajiban untuk menyampaikan evaluasi, pandangan, dan rekomendasi kepada Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya. Partai Demokrat akan memberikan apresiasi jika yang dilakukan pemerintah positif dan menghasilkan capaian nyata. Sebaliknya, Partai Demokrat akan memberikan koreksi dan menyampaikan hal-hal yang belum dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Tentang politik dan demokrasi. Politik relatif stabil. Tidak ada gangguan politik yang menghambat pekerjaan pemerintahan Presiden Jokowi. Berbeda dengan era pemerintahan Presiden SBY, saat ini parlemen, pers, dan komunitas elit bersikap soft terhadap Presiden Jokowi. Ketegangan politik menyusul terbentuknya koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih di parlemen, termasuk drama pemilihan pimpinan MPR dan DPR yang menyertainya, telah mereda. Kondisi ini tentu merupakan modal berharga bagi pemerintah untuk dapat mengembangkan tugas-tugasnya dengan baik. Jika politik eksternal dipandang cukup teduh dan tidak memberikan gangguan terhadap Presiden Jokowi, rakyat justru melihat adanya dinamika tertentu di internal pemerintah dan kekuasaan. Terlihat nyata adanya hubungan yang tidak mudah di antara key players dalam lingkar kekuasaan, yang bagaimanapun akan menghambat soliditas dan efektivitas pekerjaan pemerintah secara keseluruhan. Sementara itu, setahun ini justru terjadi perpecahan di sejumlah partai politik. Publik dan Partai Demokrat mencermati berkaitan dengan kemelut yang terjadi di kalangan partai politik tersebut. Pemerintah dan kekuasaan terbaca melakukan intervensi. Hal begini tidak seharusnya terjadi karena pemerintah seharusnya menghormati kedaulatan dan otonomi partai-partai politik, serta tidak mencederai nilai-nilai demokrasi dan ketentuan perundang-undangan yang harus kita junjung tinggi. Tentang hukum dan keadilan. Periode awal pemerintahan Presiden Jokowi diwarnai dengan ketegangan dan benturan antara penegak hukum, yaitu antara KPK dengan Polri. Meskipun penanganan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kurang cepat dan kenyataannya berlarut-larut, akhirnya bisa diatasi. Sungguh pun demikian, publik menilai ada sejumlah pekerjaan rumah yang kelak harus dituntaskan. Berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang pada era pemerintahan Presiden SBY dulu mendapatkan prioritas yang tinggi, saat ini penegakan hukum tersebut oleh publik dinilai kurang konsisten dan ada atmosfer tebang pilih. Masyarakat mudah mengetahui atas terjadinya intervensi kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa bulan terakhir ini, Partai Demokrat mengamati nampak ada perbaikan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Iklim yang terbentuk saat ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak leluasa dan bahkan takut untuk menyampaikan kritik kepada pejabat negara dan pemerintahan karena dibayang-bayangi oleh ancaman tuntutan di pengadilan. Suasana demikian di satu sisi memang baik karena rakyat tidak begitu saja bebas melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Namun di sisi lain, iklim begini bisa mematikan kebebasan berbicara dan berpendapat rakyat yang merupakan hak dasar asasinya. Dari sebuah sumber didapat keterangan bahwa kalangan pers dan media pun takut untuk menyuarakan pikiran dan berita yang kritis karena dibayang-bayangi oleh ancaman pidana. Keadaan demikian jika tidak disehatkan kembali akan mengulangi periode gelap demokrasi di masa lalu yang sesungguhnya sudah dikoreksi oleh perjalanan sejarah kita. Tentang pertahanan dan keamanan, Partai Demokrat menilai bahwa pemerintah telah melaksanakan tugas-tugas penegakan kedaulatan negara. TNI juga telah mengemban tugas-tugasnya dalam rangka menjaga keutuhan wilayah, termasuk wilayah lautan. Pembangunan kekuatan pertahanan dan modernisasi alutsista TNI merupakan agenda penting yang dilaksanakan di era pemerintahan Presiden SBY.
Partai Demokrat melihat kemungkinan penyusutan anggaran pertahanan saat ini dan di tahun mendatang. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan salah satu janji Presiden Jokowi yang akan meningkatkan anggaran pertahanan 3 kali lipat. Jika memang ada kesulitan pemerintah dengan penganggaran di bidang pertahanan ini karena penurunan pertumbuhan ekonomi kita, Presiden Jokowi diharapkan bisa menjelaskan penyesuaian kebijakan anggaran ini karena pasti akan berdampak pada timeline penambahan dan modernisasi alutsista, termasuk kesejahteraan prajurit hingga tahun 2019 mendatang. Berkaitan dengan keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat, kejadian yang bernuansa konflik komunal, contohnya yang terjadi di Tolikara, Papua, dan Singkil, Aceh, mesti mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Apalagi Partai Demokrat melihat dan merasakan bahwa situasi politik di Papua saat ini kurang kondusif bagi penjagaan kedaulatan negara. Sementara di Aceh, pemilihan gubernur mendatang juga memiliki potensi konflik yang lebih tinggi. Terhadap isu pendidikan bela negara yang sempat menjadi perdebatan dan polemik di kalangan masyarakat, Partai Demokrat berpendapat agar semuanya didasarkan pada konstitusi dan undang-undang pertahanan, serta sistem dan tatanan yang berlaku di negara demokrasi. Penggunaan anggaran yang besar mesti dibicarakan dengan DPR RI agar bisa dijaga ketertiban, transparansi, dan akuntabilitasnya. Juga mesti dikaitkan dengan kemampuan perekonomian negara untuk mendukungnya. Partai Demokrat juga mencermati pemberian tugas dan tanggung jawab kepada TNI oleh Presiden Jokowi untuk ikut menjamin terwujudnya swasembada beras 2 tahun mendatang. Memang bagi TNI tugas apapun yang diberikan oleh negara akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun kepala negara yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara haruslah memahami tugas pokok, domain, dan fungsi semestinya yang diemban oleh TNI. Sungguh pun TNI itu memiliki identitas sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang, dan juga melaksanakan tugas-tugas operasi militer selain perang. Sekali lagi, janganlah memberikan penugasan yang akhirnya bisa mengganggu tugas pokoknya, termasuk di dalam pemeliharaan kemampuan tempur dan kesiagaan untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan negara. Tentang ekonomi, realitas yang ada dewasa ini adalah terjadinya pelambatan ekonomi Indonesia berikut segala implikasinya. Hal ini disebabkan oleh baik faktor eksternal maupun internal. Hal begini setiap saat memang bisa saja terjadi. Sebagaimana pula dulu yang dialami oleh pemerintahan Presiden SBY, yang penting adalah Presiden Jokowi dan pemerintah berhenti untuk mencari-cari kambing hitam atas persoalan yang serius pada perekonomian kita sekarang ini. Pengakuan terbuka, bukan denial, dan sense of crisis dari para pemimpin negara dan pemerintahan amat diperlukan. Karena dengan demikian langkah-langkah yang diambil pasti lebih efektif. Permasalahan utama yang kita hadapi tentulah bukan hanya nilai tukar rupiah yang melemah tajam 1 tahun terakhir ini, tetapi juga mengait kepada fundamental dan isu ekonomi yang lain. Paling tidak ada 7 hal yang mesti dikelola dan diatasi oleh pemerintah ke depan ini, yaitu pertumbuhan yang melambat, growth, stabilitas harga yang terganggu, inflasi, terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran, unemployment, pelemahnya nilai tukar rupiah, currency, kemampuan dan efektivitas APBN dan APBD, fiskal, meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2015 ini, poverty, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia dunia usaha yang kita sebut trust. Beberapa kali Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi agar kesemua kebijakan dan tindakan pemerintah benar-benar menyentuh 7 isu utama ini secara langsung. Penjelasan Presiden Jokowi tentang solusi, kebijakan dan tindakan yang akan diambil pemerintah, termasuk paket-paket kebijakan pemerintah dengan catatan semuanya itu sungguh dijalankan, pastilah hasilnya akan nyata. Kalau belum mendatangkan hasil, perlu dicari lagi solusi dan kebijakan yang lebih tepat. Yang diharapkan oleh rakyat bukan telah dikeluarkannya paket-paket kebijakan itu, meskipun itu penting, tetapi hasil nyata yang dicapai sehingga keadaan ekonomi yang dirasakan rakyat memang menjadi lebih baik. Penguatan tajam nilai tukar rupiah 2 minggu terakhir ini sehingga tidak menyentuh angka psikologis Rp15.000 per $1 Amerika Serikat adalah langkah yang tepat dan melegakan rakyat.
Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada negara, utamanya Bank Indonesia. APBN dan fiskal yang ketat amat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, terlebih ketika menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Partai Demokrat mencermati bahwa rencana penerimaan dan pembelanjaan negara untuk APBN 2016 perlu ditetapkan dengan benar dan realistik. Sementara itu, pengelolaan penggunaan anggaran untuk APBNP 2015 juga harus tepat dan terkontrol dengan baik. DPR RI dan DPD RI perlu melakukan tugas pengawasan secara efektif. APBN dan kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi sarana stimulasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di negeri kita. Pemerintah harus benar-benar menggunakan anggaran secara prudent, transparan dan akuntabel ke depan nanti. Tentang kesejahteraan rakyat, meskipun taraf hidup rakyat yang berbasiskan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bukan satu-satunya indikator atas tingkat kesejahteraan rakyat, tetap saja hal itu amat penting untuk dipenuhi dan ditingkatkan. Jika rakyat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, pastilah ia tidak lagi berada dalam kategori miskin. Kenyataan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan tahun ini harus disadari oleh Presiden Jokowi dan pemerintah, bahwa kesejahteraan rakyat kita juga mendapatkan tekanan. Kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2014 yang lalu serta tergerusnya nilai tukar rupiah selama ini bagaimanapun telah menurunkan daya beli masyarakat kita. Pengamatan yang dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat di seluruh tanah air dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi sekarang ini, berikut dampak dan implikasinya telah menimbulkan kesulitan hidup bagi sebagian besar rakyat kita. Oleh karena itu, di samping ekonomi mesti dipulihkan kembali, maka bantuan pemerintah terhadap rakyat yang mengalami kesulitan hidup mesti diberikan. Jika program-program penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya banyak di era Presiden SBY sebagian telah dikurangi atau bahkan ditiadakan, pemerintah perlu memikirkan program serupa untuk meringankan beban rakyat serta meningkatkan daya belinya, sehingga akhirnya bisa membeli barang dan jasa yang mereka perlukan sehari-hari. Beberapa kali Partai Demokrat mengingatkan pemerintah bahwa dalam APBN kita harus ada perimbangan yang tepat antara porsi anggaran pembangunan infrastruktur fisik dengan anggaran penanggulangan kemiskinan. Adalah benar bahwa infrastruktur amat penting bagi bergeraknya ekonomi kita. Namun tidak semua anggaran harus bersumber dari APBN. Anggaran itu bisa berasal dari BUMN, usaha swasta dalam dan luar negeri, di samping APBN itu sendiri. Di era pemerintahan Presiden SBY, keterpaduan dana pembangunan infrastruktur ini telah diatur dalam MP3EI. Jika pemerintah meniadakan dan membatalkan MP3EI yang disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan ekonom, BUMN dan swasta waktu itu, sebaiknya dipikirkan lagi format dan kerangka pembiayaan yang tidak harus menyedot APBN kita secara berlebihan. Jangan sampai rakyat kita diminta untuk bersabar dan bersabar, menunggu dan terus berkorban demi pembangunan nasional sesuai dengan teori trickle down effect. Tetapi pastikan bersama pembangunan, nasib dan kesejahteraan rakyat juga diperhatikan dan ditingkatkan. Tentang lingkungan dan penanganan bencana, Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintah Presiden Jokowi atas komitmennya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan penurunan emisi karbon di Indonesia dari formula 26/41% menjadi 28/41%. Namun pemerintah harus menyadari implementasi dari target penurunan CO2 ini memerlukan konsistensi dan kerja keras kita semua. CO2 yang kita produksi selama 2 bulan ini akibat terbakarnya hutan yang nyaris merata di berbagai provinsi yang rawan kebakaran hutan telah menyumbang peningkatan CO2 dalam jumlah yang sangat besar. Pembukaan lahan gambut juga punya potensi untuk memperburuk keadaan hutan kita jika konsepnya salah dan tidak dikelola dengan benar. Itulah yang mendasari kebijakan moratorium usaha di lahan gambut di era pemerintahan Presiden SBY dulu. Permasalahan penanganan kebakaran hutan dan asap memang merupakan isu yang kompleks. Pemerintahan Presiden SBY juga menghadapi tantangan itu. Namun khusus tahun ini Partai Demokrat mencermati ada sejumlah faktor yang mengakibatkan mengapa dunia menjatuhkan vonis bahwa tahun 2015 ini adalah tahun terburuk bagi Indonesia dalam hal asap dan kebakaran hutan. Pertama, memang kita mengalami El Nino
dan suhu yang tinggi di sebagian wilayah Indonesia, sehingga hutan dan ladang kita mudah terbakar. Kedua, antisipasi dan pencegahan kebakaran di banyak daerah kurang dan terlambat. Ketiga, respon pusat termasuk pengerahan personil dan material untuk memadamkan kebakaran termasuk kesatuan komando Unity of Command pada minggu-minggu pertama juga kurang. Di samping itu, pernyataan dan komunikasi pemerintah dengan rakyat dan dengan negara-negara tetangga yang tampak tidak rapi menambah rumitnya permasalahan. Sungguh pun demikian, saat ini Partai Demokrat melihat kesungguhan pemerintah dalam menangani asap dan kebakaran hutan di berbagai wilayah, termasuk pelibatan unsur-unsur TNI serta penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polri dan di lapangan. Tentang hubungan internasional, dalam era globalisasi ini, hubungan internasional dan kebijakan luar negeri merupakan agenda yang penting. Kita sepakat untuk terus menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta kebijakan luar negeri ke segala arah. Di era pemerintahan SBY, kita telah membangun kemitraan strategis atau komprehensif dengan 18 negara kunci di dunia, utamanya di Asia. Kemitraan itu dibangun guna memenuhi kepentingan dan keuntungan bersama, serta diyakini berdasarkan dukungan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara sebagai negara kesatuan Republik Indonesia sebagai prasyarat. Tahun 2015 ini, Partai Demokrat mencermati pengelolaan hubungan internasional yang kurang rapi sehingga menimbulkan kesalahpahaman, bahkan persepsi yang negatif terhadap Indonesia. Persepsi negatif itu antara lain, Indonesia dinilai secara sepihak membatalkan konsensus dalam menyelesaikan masalah bilateral di kalangan ASEAN. Indonesia juga dinilai meninggalkan pelibatan konstruktifnya di kawasan serta championship-nya di bidang perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Cara-cara berkomunikasi dan penanganan hubungan luar negeri yang kurang tepat, misalnya kebijakan penenggelaman perahu nelayan asing serta eksekusi hukuman mati sejumlah warga negara asing, telah menimbulkan gangguan hubungan baik kita dengan sejumlah negara sahabat. Partai Demokrat setuju dan mendukung ketegasan pemerintah terhadap pemberantasan pencurian ikan dan kejahatan narkoba, namun penanganannya seharusnya bisa dilaksanakan secara lebih tepat dan lebih rapi. Saya ingin masuk kepada observasi khusus yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus sehari-hari. Tentang manajemen pemerintahan, Indonesia adalah negara besar. Di samping jumlah penduduknya banyak dan wilayahnya luas, Indonesia juga negara terbesar di ASEAN serta anggota G20. Di era reformasi ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang desentralistik serta menerapkan sistem otonomi daerah. Sebagai negara yang tengah melakukan transformasi besar, termasuk konsolidasi demokrasi, politik nasional kita dewasa ini amat dinamis. Kondisi dan dinamika negara demikian memerlukan pengelolaan negara dan manajemen pemerintahan yang sistemik, efektif, dan menyentuh segala aspek kehidupan bangsa, serta menjalankan kaidah-kaidah good governance dan kepemimpinan yang efektif. Partai Demokrat mengamati bahwa manajemen pemerintahan termasuk kohesi dan kerjasama intra-kabinet kurang berjalan dengan baik. Rakyat mengikuti berbagai kebijakan dan pernyataan dari pejabat pemerintahan, termasuk pernyataan para menteri, dan bahkan juga presiden dan wakil presiden yang sering tidak sinkron satu sama lain. Di samping akan mengganggu efektivitas dan kinerja pemerintahan, hal demikian juga menimbulkan kebingungan dari masyarakat yang akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap kepemimpinan dan pemerintahnya. Salah satu ciri dari tata pemerintahan yang baik adalah transparansi dan konsistensi. Beberapa kali rakyat dibingungkan oleh adanya pernyataan yang amat mengganggu dan dinilai kurang transparan. Contoh, Wakil Presiden mengatakan, demi rakyat impor beras terpaksa dilakukan. Selang beberapa saat, Presiden mengatakan tidak perlu. Bahkan ketika hadir dalam salah satu acara panen dikatakan, Indonesia bisa berswasembada beras. Dan sekali lagi, tak perlu melakukan impor. Beberapa saat kemudian, dalam acara rapat bersama DPR dan pemerintah dikatakan bahwa pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1,25 juta ton. Rakyat juga mengamati bahwa seringkali Presiden Jokowi tidak berada pada posisi mengendalikan, not at the driving seat. Padahal beliau memiliki wewenang dan otoritas untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan yang mesti dijalankan oleh pemerintah yang dipimpinnya. Konflik horizontal dan benturan pernyataan antar menteri di depan publik terkesan dibiarkan
sehingga menurunkan wibawa pemerintahan secara keseluruhan. Atmosfer dan situasi internal kekuasaan utamanya di jajaran kabinet seperti ini amat berbahaya jika suatu saat pemerintah dihadapkan pada keadaan krisis yang memerlukan kohesi dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Karenanya Partai Demokrat berharap Presiden Jokowi bisa memperbaiki manajemen pemerintahan yang dipimpinnya sehingga kinerja kabinet bisa lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Hubungan pusat dan daerah ini juga penting. Suksesnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan amat ditentukan oleh sinergi, koordinasi dan sinkronisasi antara pejabat pemerintahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Pembangunan sektoral yang dikelola oleh menteri sama pentingnya dengan pembangunan regional yang dipimpin oleh para gubernur. Di sini diperlukan mekanisme hubungan yang sehat dan saling percaya antar pejabat pemerintahan, termasuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Partai Demokrat mendapatkan keterangan bahwa kunjungan dan kehadiran Presiden dan para menteri di daerah kurang diinformasikan dan dibicarakan terlebih dahulu dengan para kepala daerah. Jika tujuannya ingin melakukan pendadakan atau surprise sebagai bentuk dari pengecekan dan pengawasan, tentu hal begini bisa dibenarkan. Namun jika itu menjadi pola dan semacam kebijakan yang baku, bisa mengganggu keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ingat, selalu ada ekses dan dampak negatif dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah bagi sebuah negara kesatuan. Oleh karena itu, jangan ditambah lagi dengan ketidakmesraan atau ketidakmulusan hubungan antara menteri dengan gubernur yang menjalankan pemerintahan dan roda pembangunan di daerah. Sungguh pun demikian, Partai Demokrat mencermati mulai ada perbaikan menyangkut hubungan pusat dan daerah ini dan berharap hal begini terus dilanjutkan. Tentang implementasi dan janji-janji Presiden Jokowi, saya kira ini penting yang kita tunggu-tunggu. Sejarah mencatat bahwa Presiden Jokowi baik sewaktu masih berkampanye dalam rangkaian pemilihan umum presiden tahun 2014 maupun setelah menjadi presiden, banyak sekali mengeluarkan janji. Dari sumber-sumber resmi dan dari yang telah diterbitkan oleh media massa kita, Presiden Jokowi telah menyampaikan sekitar 100 janji. Sangat bisa janji-janji Capres Jokowi itulah yang meningkatkan elektabilitas beliau hingga terpilih menjadi Presiden Indonesia dalam Pilpres 2014 yang lalu. Partai Demokrat memahami bahwa amat wajar seorang capres mengeluarkan janji dalam kaitan visi dan misi yang disampaikan pada saat kampanye pemilu. Setelah dicermati, sebagian janji Presiden Jokowi itu masuk akal, namun sebagian janji lain hampir pasti sulit untuk dipenuhi. Sebagian janji bisa segera diimplementasikan, sementara sebagian lain masih harus ditunggu hasilnya hingga akhir tahun 2019 mendatang. Saat ini tentu tidak fair jika kita mengatakan Presiden Jokowi tidak bisa memenuhi janji-janjinya, karena memang baru 1 tahun pemerintah. Namun Partai Demokrat mengingatkan sebagian janji Presiden Jokowi amat berat untuk dipenuhi. Karenanya harus sungguh diupayakan mulai sekarang ini agar pada saatnya dapat dibuktikan. Secara moral dan politik akan sulit bagi Presiden Jokowi nantinya jika terlalu banyak janji yang tidak bisa ditepati, karena akan melukai hati rakyat yang memberikan mandat kepada beliau. Karenanya dengan niat baik agar pada saatnya Presiden Jokowi bisa memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada rakyat, berikut ini akan Partai Demokrat ingatkan janji-janji yang harus sungguh diikhtiarkan pemenuhannya. Janji-janji Presiden Jokowi yang memerlukan perhatian dan upaya serius antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi 7%, rakyat miskin dapat 1 juta rupiah sebulan. 3. Meningkatkan anggaran pertahanan 3 kali lipat. 4. Meningkatkan anggaran KPK 10 kali lipat. 5. Menambah ribuan jumlah penyidik KPK. 6. Partai politik dibiayai oleh APBN dan APBD. 7. Menyelesaikan asap Riau. 8. Menurunkan harga-harga sembako. 9. Perangkat desa menjadi PNS. 10. 15 juta lapangan kerja baru. 11. Membeli kembali Indosat. 12. Menjadikan TNI terkuat se-Asia. 13. Menempatkan Polri dalam Kementerian Negara. 14. Menghentikan impor daging. 15. Membuka 3 juta hektar lahan baru. 16. Memberi berapapun anggaran pendidikan yang dibutuhkan. 17. Mendikbud berasal dari PGRI. 18. Tidak akan menghapus subsidi BBM. 19. Tol laut Aceh Papua. 20. Membesarkan Pertamina, mengalahkan Petronas.
Partai Demokrat ingat betapa tidak mudahnya pemerintahan Presiden SBY dulu menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, sehingga harus hemat dan hati-hati dalam berjanji. Karena janji-janji tersebut sudah diucapkan kepada rakyat Indonesia, pada saatnya nanti Presiden Jokowi mesti menjelaskan jika ternyata janji-janji itu tidak bisa dipenuhi, beserta mengapa janji tersebut meleset untuk diwujudkan. Saudara-saudara sekalian, tantangan ke depan pemerintahan Jokowi 2015-2016, baik bagaimana cara mengatasi persoalan ekonomi, bagaimana menjamin pilkada serentak 2015 aman, tertib, dan demokratis, serta mengelola gejolak sosial menjadi penting diperhatikan oleh pemerintahan ini. Konklusi dan rekomendasi. Setahun pemerintahan Presiden Jokowi ini menunjukkan dua hal. Pertama, ada sejumlah capaian dan tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah. Kedua, berbagai persoalan tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan bahkan menyisakan sejumlah persoalan yang lain. Observasi Partai Demokrat, hal-hal yang tidak atau belum ditangani dengan baik oleh pemerintah jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang berhasil ditangani. Hal-hal menonjol berkaitan dengan apa yang terjadi selama 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, serta sebaiknya pemerintah mesti berbuat apa dapat dirangkum di bawah ini. 1. Pemerintah perlu menghormati kedaulatan partai-partai politik serta mencegah berbagai bentuk intervensi yang tidak semestinya. Nilai-nilai demokrasi perlu juga ditegakkan, misalnya kebebasan menyatakan pendapat baik pada tingkat publik maupun media massa. 2. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi mesti dilaksanakan secara serius, tegas, konsisten, dan tidak tebang pilih. Rakyat mesti dibebaskan dari rasa ketakutan dan kepasrahan kalau-kalau menjadi korban dari ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kekuatan pertahanan mesti terus ditingkatkan, sementara TNI mesti mendapatkan tugas negara yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. Keamanan dalam negeri serta juga keamanan dan ketertiban masyarakat perlu terus dipelihara, dan benih-benih konflik komunal yang sempat terjadi di Papua dan Aceh harus mendapatkan perhatian yang serius. 4. Ekonomi kita belum pulih dari pelambatan pertumbuhan yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat luas. Pemerintah tidak boleh berhenti berupaya untuk mengambil tindakan yang efektif hingga semua fundamental ekonomi dapat diperkuat kembali dan rakyat bisa dibebaskan dari kesulitan hidup yang timbul akibat tekanan ekonomi 1 tahun terakhir ini. 5. Jika ekonomi memburuk, maka rakyat golongan ekonomi lemahlah yang paling menderita. Pemerintah perlu memberikan bantuan yang nyata agar daya beli rakyat dapat ditingkatkan kembali dan mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. 6. Kebakaran hutan dan asap yang ditimbulkan telah menaikkan derajat CO2 yang besar di bumi Indonesia serta memberikan dampak buruk kepada kesehatan masyarakat dan warga negara tetangga-tetangga kita. Upaya mengatasi kebakaran hutan dan asap ini harus menjadi prioritas dan perlu ditingkatkan intensitas dan efektivitas penanganannya. 7. Dalam upaya menegakkan kedaulatan dan sistem nasional kita, karena komunikasi dan penanganannya yang tidak rapi, telah terjadi gangguan hubungan baik kita dengan sejumlah negara sahabat. Kedepan perlu dilakukan perbaikan hubungan yang terganggu ini, seraya memperbaiki cara-cara kita berdiplomasi dan menjamin hubungan dengan negara-negara sahabat. Hal-hal yang amat serius adalah yang berkaitan dengan janji-janji Presiden Jokowi yang jumlahnya amat banyak dan banyak pula pemenuhannya amat sulit untuk dilakukan. Satu-satunya cara ke depan ini, Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya harus berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi semua janji itu. Jika pada saatnya tak mungkin lagi diwujudkan, Presiden Jokowi harus mengatakan hal itu tidak mungkin diwujudkan disertai alasan apa yang menyebabkannya. Partai Demokrat meyakini sekaligus berharap Presiden Jokowi beserta pemerintah bisa memetik pelajaran dari apa yang dilakukan selama 1 tahun ini. Hal-hal yang positif bisa dilanjutkan, sedangkan hal-hal yang benar-benar salah harus diakui dan yang penting diperbaiki. Rekomendasi. Ada 3 rekomendasi Partai Demokrat. Pertama, pemerintah, utamanya jajaran kabinet kerja, harus lebih kompak lagi, sehingga mampu bekerja secara efektif dan sinergis. Jika pemerintah bisa memetik pelajaran pada tahun pertama ini, tahun-tahun mendatang akan dapat meningkatkan kinerja dan capaiannya. Rekomendasi kedua, ke depan Presiden Jokowi dan para menteri harus lebih fokus dan mampu memilih prioritas dan agenda yang harus diutamakan, terutama yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional kita. Ketiga,
Presiden Jokowi disarankan untuk mengurangi memberikan janji-janji yang baru, apalagi yang tidak mungkin ditepati. Sementara kesemua janji yang telah disampaikan kepada rakyat harus benar-benar diupayakan perwujudannya. Penutup, demikianlah evaluasi, pandangan, dan rekomendasi Partai Demokrat atas 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Mudah-mudahan yang disampaikan Partai Demokrat ini berguna bagi Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya, agar bisa lebih berhasil mengembangkan tugas negara pemerintahan di tahun-tahun mendatang. Wisma Proklamasi 41, Jakarta, 22 Oktober 2015, DPP Partai Demokrat, Profesor Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum, Dr. Hinca IP Panjaitan 13, Sekretaris Jenderal. Terima kasih dan selamat malam.